Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rara Nada Alfinita dengan NIM 1710843002. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen penguji yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Perspektif Pelaksanaan Program Bangun Kelurahan Secara Intensif dan Terpadu yang Berasal Swadaya atau Bangkit Berdaya Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Bangkit Berdaya adalah bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya. Program ini diatur dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya. Bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya merupakan program percepatan pembangunan sarana prasarana dan utilitas lingkungan yang merata melalui bantuan bahan bangunan bukan berupa uang. Kegiatan pada program ini yaitu pembangunan jalan lingkung, drainase, atau pekerjaan fisik lainnya berskala kecil. Program ini memiliki konsep perlibatan secara aktif peran masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Program Bangkit Berdaya merupakan upaya pemerataan pembangunan di seluruh sektor pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dan menumbuh kembangkan pada masyarakat semangat gotong royong. Anggaran pada program ini berasal dari APBD Kota Jambi, di mana yang menjadi leading sektor pada pelaksanaan program Kecamatan Kota Baru, dan sasaran pada program ini yaitu masyarakat Kecamatan Kota Baru. Program ini merupakan program unggulan pemerintah Kota Jambi tahun 2014 hingga sekarang. Kecamatan Kota Baru sebagai pilot project pelaksanaan program dari tahun 2014. Program ini mengusung Bangkit Berdaya yang artinya memberdayakan masyarakat sekitar. Maka pembangunan tersebut akan dilangsungkan oleh masyarakat dengan bergotong royong. Berikut proses pelaksanaan program Bangkit Berdaya di Kecamatan Kota Baru. Fenomena teoritis dan empiris. Yang pertama, program ini mendapatkan penghargaan internasional IUPD Award Recognition kategori Best Citizen Participation tahun 2017. 30 Deserving Cities Award 2016 di Guangzhou. Top 99 Inovasi Layanan Publik yang diselenggarakan Kemenpan RB tahun 2020. Menjadi nominator Peach Prize for Local Government di Bogota pada UCLG 2016 atas program-program inisiatif lokal dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan warga masyarakat. Menjadi inovasi perwakilan Indonesia pada ajang UNPSA yang diselenggarakan PBB pada tahun 2021. Dan program ini merupakan program unggulan pemerintah Kota Jambi dari tahun 2014 hingga sekarang. Kecamatan Kota Baru sebagai pilot project dalam pelaksanaan Bangkit Berdaya pada tahun 2014 dan telah melakukan pembangunan jalan terbesar yaitu 21.215 meter. Pada pelaksanaan program, adanya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan baik berupa material maupun non-material. Kondisi ini menggambarkan program bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya, Kecamatan Kota Baru Kota Jambi penting untuk dilaksanakan. Hal ini tidak hanya dilihat dari pemerintah, tetapi juga masyarakat. Masyarakat memiliki motivasi yang tinggi dalam pelaksanaan program, sehingga ini menjadi faktor utama dari keberhasilan program pemerintah Kota Jambi dalam upaya pemerataan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan program bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya Kecamatan Kota Baru di Kota Jambi. Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan program bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya Kecamatan Kota Baru di Kota Jambi. Manfaat penelitian yaitu pertama, manfaat teoritis untuk menambah pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai perspektif pelaksanaan suatu program, dan untuk mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya dalam bidang manajemen publik, dan memberikan pandangan pemikiran berupa konsep atau teori di bidang administrasi publik. Manfaat empiris yaitu untuk menambah kepustakaan dan wawasan pada studi yang membahas pelaksanaan program di dalam pemerintahan dan dapat menjadi acuan aktor pelaksana dalam pelaksanaan program bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya. Studi penelitian relevan pada penelitian ini yang pertama Radi Rafiko tahun 2016 dengan judul Manajemen Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan oleh Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang. Yang kedua Hairul Zikri 2016 dengan judul Manajemen Program Pembinaan Kegiatan Kebersihan dan Sarana Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang. Yang ketiga, Aksari Isra tahun 2018 dengan judul Manajemen Program Promosi Kerjasama dan Pemasaran Pariwisata Bukit Tinggi tahun 2016 hingga 2016. Teori pada penelitian ini yaitu memakai teori fungsi manajemen John Evany dengan 4 variabel. Yang pertama, planning, organizing, motivating, dan controlling. Berikut skema pemikiran pada penelitian ini.
Definisi konsep yang pertama manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses yang ada dalam sebuah manajemen merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan baik mulai dari perencanaan hingga pengawasan agar tujuan telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. Yang kedua, program pemerintah. Program pemerintah merupakan wujud kebijakan pemerintah untuk memecahkan masalah yang ada di tengah masyarakat, di mana program ini membuat kegiatan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga, program bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berdasarkan swadaya, yaitu suatu program inovatif yang dikeluarkan oleh Wali Kota Jambi untuk menciptakan pembangunan yang merata berbasis pengembangan utilitas lingkungan. Dan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan lingkungan, program ini merupakan program yang memiliki konsep perlibatan secara aktif peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga pengawasan. Berikut definisi operasional pada penelitian ini. Metodologi penelitian. Pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi, teknik pemilihan informan, purposive sampling, peranan peneliti yaitu sebagai instrumen utama, proses penelitian dimulai dari surat izin penelitian, keluarnya surat izin penelitian dan wawancara, unit analisis yaitu kelompok, yaitu Kecamatan Kota Baru sebagai Kota Baru dan semua kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Baru, teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data, teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber. Deskripsi lokasi penelitian yaitu dilakukan di Kota Jambi, tepatnya di Kecamatan Kota Baru. Kecamatan Kota Baru merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah Kota Jambi yang bertugas untuk menangani sebagian urusan pemerintah daerah dan pelaksanaan umum lainnya. Temuan dan analisis data yang pada variabel pertama, variabel planning, yaitu pertama tetapkan tujuan dan sasaran dengan jelas. Program ini dilatar belakangi dengan adanya keterbatasan anggaran dan dinas teknis seperti PU tidak dapat menampung semua tuntutan masyarakat dalam pengajuan pembangunan utilitas. Sehingga pemerintah Kota Jambi mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai upaya mempercepat pembangunan yang merata khususnya melalui program Bangkit Berdaya. Tujuan dari program ini yaitu untuk upaya pemerataan pembangunan di seluruh sektor pendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pada lingkungan rukun tetangga dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam wilayah rukun tetangga sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berwawasan lingkungan, menumbuh kembangkan pada masyarakat semangat gotong royong dan rasa memiliki terhadap objek yang dibangun bersama pemerintah Kota Jambi, dan tujuan terakhir pada program ini yaitu efisiensi anggaran. Sasaran dari program ini yaitu untuk meningkatkan jumlah permintaan dan usulan pembangunan dari masyarakat yang dapat diakomodir oleh pemerintah Kota Jambi dan meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dengan bergotong royong. Selanjutnya menentukan alternatif. Alternatif pada pelaksanaan program Bangkit Berdaya yang pertama, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bergotong royong, tetapi ada sebagian wilayah yang tidak dapat bergotong secara langsung, maka alternatif tersebut membayar upah tukang. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari kerja. Ketika tidak ada yang bisa melaksanakan pada hari kerja, maka alternatif yang dipilih pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari libur seperti Sabtu dan Minggu. Selanjutnya, mengatur sumber-sumber yang diperlukan. Pada pelaksanaan program, dana yang didapat berasal dari APBD Kota Jambi. Dana pada pelaksanaan program tidak hanya berasal dari APBD saja, tetapi di sini juga ada swadaya masyarakat. Bantuan yang turun ke masyarakat berupa bantuan bahan bangunan bukan berupa uang. Pengerjaan pembangunan pada program ini langsung dikerjakan oleh masyarakat secara bergotong royong. Menentukan organisasi, metode, dan prosedur. Dalam penentuan organisasi, metode, dan prosedur, program bangun secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya jelas adanya di dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya. Organisasi di sini yaitu Kecamatan Kota Baru, metode pelaksanaan berupa swadaya masyarakat dengan cara bergotong royong, dan prosedur dalam pelaksanaan program berpedoman pada Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya. Selanjutnya menentukan atau menetapkan rencana itu sendiri, yaitu tertuang di dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya. Di dalam petunjuk teknis tersebut terdapat penentuan tujuan dan sasaran, target yang akan dicapai, sumber-sumber yang diperlukan, metode dan prosedur pelaksanaan rencana. Selanjutnya, organizing. Pertama, tujuan organisasi. Tujuan dari dibuatnya program ini yaitu tujuan untuk servis motif atau pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menyebutkan bahwa tujuan dari program ini untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Kota Jambi dalam pembangunan dan meningkatnya jumlah permintaan dan usulan pembangunan dari masyarakat yang dapat diakomodir oleh pemerintah Kota Jambi. Berikut tabel realisasi Bangkit Berdaya di Kecamatan Kota Baru.
Dengan banyaknya pembangunan yang telah terrealisasi setahunnya membuktikan bahwa meningkatnya jumlah permintaan dan usul masyarakat dari yang dapat diakomodir oleh pemerintah Kota Jambi. Dengan adanya program ini, dalam adanya program ini, manfaat pembangunan yang diberikan oleh pemerintah Kota Jambi dapat dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya penentuan kegiatan. Penentuan kegiatan pada pelaksanaan program dimulai dari masyarakat mengajukan pembangunan melalui RT kepada lurah, lurah ke camat. Setelah diverifikasi oleh camat, maka pengajuan tersebut akan dimasukkan ke dalam renja yang akan dilakukan pada tahun berikutnya. Kegiatan pada pembangunan ini yaitu pembangunan jalan lingkung, drainase, posyandu, pos kabling, dan pembangunan kecil lainnya. Pengelompokan kegiatan. Program ini merupakan kegiatan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur di kelurahan dengan memberdayakan masyarakat secara bergotong royong pada saat pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dengan pemberdayaan masyarakat merupakan tugas dari bidang pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kota Baru. Oleh karena itu, bidang pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kota Baru terlibat langsung dalam proses pelaksanaan program mulai dari perencanaan hingga selesai. Pendelegasian wewenang dimulai pemberian wewenang dari Wali Kota Jambi sebagai inisiator program kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Bapeda Kota Jambi bertugas sebagai perencana dan penganggaran program. Kemudian pelaksanaan program diserahkan langsung kepada masing-masing kecamatan. Setiap kecamatan memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga kecamatan lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh wilayahnya. Selanjutnya, rentang kendali. Pelaksanaan program bangun keluarga secara intensif dan terpadu bersama swadaya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Pada indikator ini ditentukan melalui surat keputusan yang dikeluarkan oleh Camat Kota Baru. Jumlah sumber daya manusia pada pelaksanaan program dibentuk dalam tim dengan jumlah 10 orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Peranan perorangan yaitu diatur dalam surat keputusan Camat nomor 18 tahun 2017 tentang pembentukan tim verifikasi, monitoring, evaluasi program Bangkit Berdaya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi tahun 2017. Dalam peran tugasnya yang telah ditetapkan tersebut, setiap jabatan memiliki tugas masing-masing. Berikut struktur di dalam surat keputusan Camat nomor 18 tahun 2017. Ketua tim bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan program dan melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Bapeda Kota Jambi. Sekretaris tim bertugas membuat laporan kegiatan pelaksanaan program yang akan diserahkan kepada Bapeda Kota Jambi. Anggota tim pada pelaksanaan program ini bertanggung jawab atas wilayah masing-masing dalam mengerjakan pembangunan. Selanjutnya tipe organisasi pada pelaksanaan program ini yaitu tipe organisasi lini. Organisasi lini merupakan organisasi yang rantai perintahnya jelas dari atas ke bawah melalui tingkat-tingkatan manajerial. Yang mana pada program ini dimulai dari Wali Kota Jambi sebagai inisiator, Bapeda sebagai perencana, Kecamatan sebagai organisasi pelaksana yang dibantu oleh Lurah, dan masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pembangunan sekaligus sasaran dalam pelaksanaan program. Struktur organisasi yang dipakai pada tim pelaksana program adalah struktur organisasi segitiga vertikal. Struktur ini menggambarkan secara khusus tugas dan fungsi dari setiap bagian atau individu yang ada dalam sebuah organisasi sehingga menciptakan tanggung jawab yang jelas. Pada pelaksanaan program, tim pelaksana memiliki pembagian tugas yang jelas serta terdapat koordinasi setiap bagian pelaksana. Tim ini bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya berupa pengadaan barang, penyerahan barang, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program bangun secara intensif dan terpadu yang berasal swadaya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Variabel berikutnya motivating. Yang pertama motivasi berprestasi, berikut penghargaan yang telah didapatkan oleh program Bangkit Berdaya. Berjalannya program ini tidak dapat didudukan masyarakat Kota Jambi, khususnya Kecamatan Kota Baru. Hal ini dapat kita lihat dari pelaksanaan program adanya keseriusan masyarakat Kecamatan Kota Baru dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan adanya dukungan masyarakat dengan cara memberikan swadaya baik secara material maupun non-material. Selanjutnya, motivasi berafiliasi. Masyarakat turun langsung untuk melaksanakan program pembangunan. Masyarakat secara swadaya membawa makan dan minum. Masyarakat secara swadaya menambahkan bahan bangunan secara sukarela agar hasil yang didapat lebih baik. Masyarakat yang tidak bisa memenuhi secara langsung tidak melepas tanggung jawabnya dengan cara membayar upah tukang, di mana biaya yang dikeluarkan dan membayar upah tukang didapat dari swadaya mereka sendiri. Selanjutnya, motivasi berkuasa. Camat Kota Baru sebagai pemimpin, yaitu dengan cara turun langsung ke masyarakat sehingga menimbulkan ikatan emosional antara pemimpin dan masyarakatnya. Dengan adanya ikatan emosional akan menimbulkan kebersamaan, di mana dengan adanya kebersamaan diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik. Lurah dalam memberikan motivasi, yaitu dengan cara menekankan kepada ketua rukun tetangga, pengurus, termasuk ketua pemuda, sehingga pelaksanaan pembangunan dalam program ini dapat berjalan sesuai dengan diinginkan. Tetapi tanpa diberikan motivasi, masyarakat sudah sangat semangat karena program ini sudah ada sejak tahun 2014.
Variabel selanjutnya yaitu controlling. Pertama, pengawasan langsung. Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Kecamatan Kota Baru dipertegas dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 21 Tahun 2017 tentang petunjuk teknis bangun kelurahan secara intensif dan terpadu yang berlangsung swadaya, di mana monitoring, evaluasi, dan pelaporan meliputi perangkat kecamatan dan kelurahan terkait pelaksanaan program. Pengawasan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan sesuai dengan surat keputusan Kecamatan Kota Baru. Pengawasan langsung dilakukan dengan melihat langsung ke lokasi pembangunan mulai dari pengecekan lokasi awal, pelaksanaan hingga pembangunan selesai. Pengawasan tidak langsung yaitu dengan adanya laporan akhir berbentuk dokumen yang dibuat setelah pelaksanaan kegiatan pembangunan. Laporan tersebut diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi setiap akhir tahun. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini yaitu pada penelitian perspektif pelaksanaan program bangun kelurahan secara intensif dan terpadu berasaskan swadaya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi yang dianalisis menggunakan teori fungsi manajemen menurut John Evni menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program bangun kelurahan secara intensif dan terpadu berasaskan swadaya Kecamatan Kota Baru di Kota Jambi telah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat sudah terlaksanakannya seluruh fungsi manajemen yang dikemukakan oleh John Evni. Dibuktikan dengan banyaknya penghargaan yang telah didapatkan oleh program dan tingginya partisipasi masyarakat dalam mendukung program ini. Saran pada penelitian ini, yang pertama, sebaiknya dilakukan evaluasi setelah dilaksanakan program. Evaluasi dilakukan dengan menentukan alternatif yang akan dilakukan saat pelaksanaan program selanjutnya, agar pelaksanaan program lebih baik. Yang kedua, adanya peningkatan anggaran agar semua usulan pembangunan dari masyarakat dapat diakomodir oleh pemerintah Kota Jambi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.